Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam geografi, yaitu metode pendekatan geografi. Dengan memahami pendekatan ini, kita bisa tahu bagaimana geografi menganalisis fenomena di permukaan bumi. Yuk kita mulai. Sebelum kita mengetahui metode pendekatan apa saja yang ada dalam geografi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu metode pendekatan geografi. Jadi, metode pendekatan geografi itu sendiri adalah cara analisis yang digunakan untuk memahami fenomena alam dan sosial di permukaan bumi. Menurut salah satu para ahli yang bernama Bintarto 1981, beliau mengatakan, geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam ruang. Jenis-jenis metode pendekatan geografi. Jadi, metode pendekatan geografi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada metode pendekatan keruangan. Jadi, pendekatan ini fokus pada di mana fenomena itu terjadi, bagaimana penyebarannya, dan faktor yang mempengaruhinya. Menurut salah satu para ahli yang bernama Haggett, 1972, Miller mengatakan pendekatan keruangan itu bertujuan untuk mengetahui pola distribusi serta hubungan antar fenomena di permukaan bumi. Contohnya, penyebaran penduduk Indonesia dan pola persebaran gunung api di Pulau Jawa. Contoh salah satu kasus nyatanya yaitu penelitian tentang persebaran COVID-19 di Indonesia juga memakai pendekatan keruangan dengan melihat wilayah mana yang tingkat kasusnya tinggi atau rendah. Yang kedua, itu ada pendekatan ekologis, di mana pendekatan ini menekankan pada hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Menurut salah satu para ahli yang bernama Oldham 1971, beliau mengatakan atau mendefinisikan ekologi sebagai studi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, pengaruh kegiatan pertanian terhadap kerusakan tanah dan dampak penebangan hutan terhadap perubahan iklim. Salah satu kasus nyatanya yaitu studi tentang perubahan iklim global. Aktivitas manusia baik itu industri kendaraan yang menghasilkan gas rumah kaca yang akan berdampak pada naiknya suhu bumi. Yang ketiga itu ada pendekatan kewilayahan, di mana dalam pendekatan ini dia menggabungkan keruangan dan ekologis untuk melihat suatu wilayah sebagai satu kesatuan dengan karakteristik yang unik. Contohnya, yang pertama itu ada perbedaan karakteristik wilayah pesisir dengan pegunungan, di mana kalau di pesisir itu aktivitasnya nelayan serta potensi wisatanya itu pantai. Sedangkan di pegunungan dia itu aktivitasnya di perkebunan, udaranya sejuk, dan tanah yang subur. Yang kedua itu ada analisis pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan, di mana kalau di perkotaan adanya kepadatan penduduk tinggi, sarana transportasi lengkap, banyak pusat perdagangan. Sedangkan di desa, penduduk itu jarang, mayoritas itu bekerja di bidang pertanian. Kita kadang berpikir, mengapa sih metode pendekatan geografi itu penting? Dia penting karena dia membantu dalam menganalisis masalah nyata seperti banjir, urbanisasi, hingga pemanasan global. Selanjutnya dia memberi dasar untuk perencanaan pembangunan kewilayahan dan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data keruangan. Jadi teman-teman, metode pendekatan geografi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pendekatan keruangan, di mana dia menekankan pada lokasi dan distribusi fenomena. Yang kedua itu ada pendekatan ekologis, di mana dia menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga itu ada pendekatan kewilayahan, di mana dia melihat wilayah sebagai kesatuan yang unik.
Dari ketiga pendekatan ini, dia saling melengkapi, sehingga geografi mampu menjawab berbagai persoalan keruangan di bumi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di sesi pembelajaran berikutnya.